Dua hal yang ditudingkan kepada Pak SBY dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dari pengacara Ahok adalah satu, bahwa meminta agar Agus Silvi diterima di PBNU. Kemudian yang kedua, diterima di PBNU itu diterima di kantor, bukan menjadi menjadi bagian dari warga NU. Yang kedua, soal permintaan adanya pesanan dalam tanda kutip ya, soal fatwa. Yang pertama itu saya kira tidak masalah ya, dan Pak SBY pun agar diterima di PBNU. Agar diterima, datang kedatangan. Jadi ada itu? Ada, dan bahkan dipertanyakan apakah Pak SBY mau rawuh atau tidak, mau datang atau tidak, dan Pak SBY menjawab tidak. Itu firm, clear. Nah, kemudian saya tidak tahu siapa yang kemudian mengarang dan kemudian menambahkan konten yang kedua. Ya, ada pesanan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin soal fatwa. Tidak ada? Tidak ada. Padahal fatwa itu kan harus diputuskan melalui sebuah komisi fatwa. Itulah yang Pak SBY benar-benar katakanlah juga harus mempertanyakan, tersinggung ya. Kenapa kemudian harus ada orang berpikiran fatwa itu bisa dipesan bahkan oleh seorang Pak SBY. Sejauh mana Ketua Umum MUI bisa mengaruhi fatwa atau sikap keagamaan? Ya, fatwa itu ditetapkan oleh Komisi Fatwa di dalam rapatnya dan bersifat final. Dan penetapannya itu memang di dalam sidang Komisi Fatwa. Nah, artinya di luar Komisi Fatwa, termasuk di dalamnya pengurus harian Majelis Ulama Indonesia, tidak memiliki kewenangan dan juga secara praktik maupun teori tidak mungkin mempengaruhi apalagi menganulir keputusan fatwa. Artinya tingkat independensinya didasarkan kepada tanggung jawab keilmuan dan juga tanggung jawab keagamaan. Makanya di dalam keanggotaan Komisi Fatwa itu berasal dari guru besar di bidang ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, kemudian latar belakang pimpinan pondok pesantren dengan kompetensinya yang beragam juga. Begitu. Yang menjadi pertanyaan juga ada tudingan, kenapa sikap keagamaan itu keluar begitu cepat terkait dengan kasus penodaan agama? Nah, terminologi begitu cepat itu saya kira juga perlu diklarifikasi, jangan sampai kemudian itu ditempelkan untuk memperkuat argumen bahwa ini dianggap terburu-buru, dianggap enggak profesional, dianggap memiliki muatan politis. Ini kan satu tarikan nafas ini kan. Padahal ini juga tidak terburu-buru, tidak begitu cepat juga. Ada yang lebih cepat sikap keagamaan keluar? Ada. Contohnya? Ada beberapa fatwa. Jadi kita punya fatwa, misalnya kan? Fatwa terkait dengan kewarisan. Itu bisa begitu orang hadir, kemudian kita diskusi, bisa langsung kita rumuskan fatwanya. Kenapa cepat, kenapa bisa lebih lama? Nah, cepat dan lamanya itu terkait dengan bangunan argumen yang disusun di dalam proses penetapan fatwanya, termasuk juga tingkat kerumitan masalahnya. Jadi kalau cepat berarti kasusnya mudah dipahami dan kemudian bisa langsung diputuskan. Betul. Untuk bicara kasus ini, kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama, dianggap MUI mudah sehingga cukup cepat untuk pengambilan keputusan berupa sikap keagamaan. Ini tidak cepat juga sebenarnya, karena rapatnya juga berproses. Berapa hari? Tidak hanya sehari, didahului oleh kajian komisi pengkajian. Bahkan ini agak istimewa karena biasanya di dalam pembahasan di komisi fatwa itu hanya oleh komisi fatwa atau kadang komisi fatwa dengan komisi pengkajian. Nah, akan tetapi terkait dengan tingkat kerumitan masalah dari hasil analisis masalah tadi, kemudian pimpinan harian memberikan arahan 4 komisi fatwa untuk melakukan proses pembahasan. 4 komisi fatwa. Sebelumnya adakah fatwa yang diputuskan? Ada berapa orang waktu sikap keagamaan terkait kasus dugaan penodaan agama ini? Ini cukup banyak ya. Ini terkait dengan jumlah ya. Ada biasanya rapat-rapat rutin di komisi fatwa itu paling antara 15, 20 begitu ya di dalam rapat pengambilan keputusan. Dan pada waktu penodaan agama khusus yang terkait dengan rapat membahas mengenai masalah penodaan agama ini di komisi fatwa saja itu 25 atau 26. 26 orang? Ya, bahkan beberapa guru besar yang karena kondisi fisiknya jarang hadir, itu hadir. Ada 5 guru besar di bidang usul fikih, di bidang fikih perbandingan, di bidang hadis, kemudian di bidang hukum Islam, itu hadir. Pernahkah fatwa sebelumnya diambil oleh jumlah yang lebih kecil dari jumlah 25 orang itu? Sering.
sering. Berapa paling sedikit biasanya? Itu pernah juga kita 15 15. orang 15 untuk ya memutuskan pernah. sebuah fatwa. Betul. Dan itu tidak masalah selama kompetensi yang hadir Betul. bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada di Betul. Majelis Ulama Indonesia. Iya. Dan sikap keagamaan itu dikeluarkan hanya untuk kasus dugaan penodaan agama ini atau pernah dikeluarkan sebelumnya? Sikap keagamaan itu tidak hanya kasus penodaan ini saja sebenarnya ya. Misalnya ketika menghadapi masalah kontemporer jelang pemilu, misalnya ada sikap keagamaan yang menjadi panduan bagi umat Islam Yang masuk isinya? pemilu. Salah satunya misalnya menjaga ketertiban, Oke. ikut kontribusi di dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, Tidak golput misalnya gitu ya? tidak golput misalnya. Kemudian terkait dengan masalah Lebaran misalnya Idul Fitri, bagaimana perintah untuk menjaga ketertiban. Ini Itu kan produk-produk poin-poin. sikap keagamaan yang pernah Itu, dikeluarkan. betul, Artinya betul. sikap keagamaan itu menjawab apa yang menjadi isu aktual yang tengah dialami masyarakat saat itu. Iya, dan itu secara eksplisit diatur di dalam PO. Dan disinilah salah satu ruangan yang digunakan untuk rapat. Betul. Fatwa maupun sikap keagamaan. Betul. Terima kasih Pak Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI yang juga Katib Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Republik Indonesia, telah Ya. memberikan informasi di program Terima Aiman. kasih Mas Aiman. Kalau pertanyaan kuasa penasihat hukum tanya, dia tentu punya dasar dong. Masa dia asal-asalan? Buktinya berupa? Apalagi sekelas saya, asal-asalan, betul kan? Malu-maluin, betul kan?